crashing, hit a wall. Right now I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name but you're not around. I say your name but you're not around. I need you, I need you, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down, don't let me down. Don't let me down, down, down. Don't let me down, don't let me down, down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Makasih yang sudah mampir di channel saya, Sen Kiri Indonesia. Makasih juga yang sudah meluangkan waktunya menyisihkan kuotanya. Hari ini kita mau jalan-jalan nih setelah kita udah lama nggak pernah ngegas motor ya. Ini kita hari ini mau ke daerah barat lagi, tepatnya ke daerah Ujung Kulon. Insya Allah ya. Terakhir sih saya udah pernah sih ke sana beberapa bulan yang lalu, cuman memang nggak nyampe ke Ujung Kulon. Nah hari ini kita sih tekadnya mau ke Ujung Kulon ya. Ya kita mau ke Ujung Kulon Insya Allah. Terus kita nggak sendiri hari ini, rombongan lumayan banyak nih kalau jadi ya. Kurang lebih ada 12 motor nih kita hari ini. 12 motor, tapi memang nanti akan janjian di beberapa titik ya. Tapi nanti yang kumpul yang paling ini adalah yang di Tugu Singa. Aduh, Tugu Singa Jasinga ya. Tugu Singa Jasinga ya, nanti yang Tugu Singa Jasinga kan. Tugu Singa Jasinga nanti kita akan ketemu. Tapi sebelumnya kita mau ketemu dulu di sel Bogor ya. Ini ada beberapa yang nanti ketemu di sana. Nah untuk perjalanan sendiri lumayan jauh ya, karena memang Ujung Kulon itu berarti ada di barat Pulau Jawa ya, tepatnya di Provinsi Banten. Perjalanan kurang lebih sekitar mungkin 5 jam lebih lah ya, 5 jam lebih nanti. Itu pun kalau nggak berhenti, tapi nggak mungkin kita kalau nggak berhenti. Oke, ini posisi saat ini di Jalan Raya Sentul. Nah, depan ini mau masuk ke Jalan Raya Bogor ya. Oke teman-teman, sampai nanti ketemu lagi ya. Nanti kita sambung lagi kalau udah nyampe ke lokasi. Oh ya, detik pertamanya nanti kita akan ke sel Soleh Iskandar ya. Sel Soleh Iskandar di Kota Bogor. Oke, yuk ikutin terus ya. Oh ya teman-teman, hari ini nih hari Sabtu ya, tanggal 3 Mei 2025. Ini mungkin touring kedua saya ya, atau ketiga ya di tahun 2025. Oh ya, rutenya sih sebenarnya sama-sama mirip dengan kayak kita ke Partabis Tanjung Lesung ya, karena jalurnya sama. Ini saat ini posisi kita udah di Kota Bogor. Dari sel tadi udah ngisi bensin, kita pakai P-Power, habis 110.000. Ini kita lanjut ketemu tikum kedua di Tugu Singa Jasinga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita udah nyampe ke Lubliang ya. Ini kebetulan udah 4 orang udah ketemu. Sisanya 9 orang kali ya. Kalau nggak 8 orang itu nanti ketemu di Patung Singa, Tugu Singa Jasinga. Ini kita coba cari ke kanan dulu nih. Kita tunggu tim yang lain. Sebelah mana ya ininya? Kita cek
Oke. Mana nih anak-anak ini? Oke. Nah, ini kita udah kumpul. Ada 12 motor totalnya. Ya, ini kita mau ke ujung kulon. Ini kita di Bundaran Tugu Singa Jasinga. Yuk, kita lanjut ke ujung kulon ya, kurang lebih 4 jam lagi. Sampai ujung kulon. Ini kita posisi di Jasinga. Kecamatan paling barat di Kabupaten Bogor. Oke. Nah, ini sebenarnya lurus pun bisa lewat Koleang, tapi kita lebih enak lewat sini. Tapi nggak tahu nih map ngarahin kemana nih. Kita ngikutin Om Bani aja deh. Ngikutin Om Bani aja. Nah, berarti kita lewat Koleang. Lewat Koleang. Bisa sih lewat Koleang, lebih cepet. Teman-teman, ini sebenarnya tuh Koleang ini memang jalan alternatif ya, alternatif kalau kita mau ke Rangkas ya. Jadi memang menghindari jalan kota. Kondisi jalannya sih sebenarnya bagus ya, walaupun memang di beberapa titik memang banyak jalan-jalan yang rusak gitu kan. Jadi kita memang kadang-kadang harus hati-hati. Nah, kayak gini nih kan yang rusak nih, harus hati-hati. Tapi sebetulnya kalau yang secara umum sih bagus. Nah, ini Om Bani di depan nih, Rabbit and Wheel. Mantap ya, pakai EDV dia. RC-nya Om Bani. Oke. Ya, jadi ini alternatif sih. Kalau Google pasti ngarahin lewat sini, karena emang sepi jalanannya dan memang bagus ya. Nanti kalau nggak salah kita tembusnya tuh dekat apa ya, Yonip atau apa gitu, yang tentara itu. Ini apa tembusannya udah masuk ke Rangkas. Jadi memang ini enak banget jalanannya. Sepi. Ini ya. Oke, ini namanya lewat jalur Koleang ya. Cuman saya nggak tahu nih tempatnya di mana. Nah, ini jalan-jalannya kayak gini nih, masih kayak gini-gini. Jadi kita harus hati-hati. Ya. Tapi ya sekali lagi Google pasti nyuruh kita lewat sini karena memang sepi jalanannya. Mereka kan tidak bisa mendeteksi jalannya bagus atau jelek. Oke, teman-teman ya, nanti kita sambung lagi kalau udah nyampe Rangkas atau nyampe Pandeglang. Nih, tembusannya di sini nih. Ini udah jalan nasional nih ya. Oke Pak, punten Pak, matur nuhun, hatur nuhun. Nih, ini kan Yonip, tempat kantor tentara lah. Saya nggak tahu nih apa sih markasnya apa ya. Ini udah jalan nasional nih, jalan Rangkas. Nah, ini beberapa rombongan touring kita ya, rombongan peserta touring kita ke ujung kulon nih. Kita lewatin satu-satu ya. Ini ya. Bro, ini bagus. Oh, mantap. Oh ya, Wandes tuh, Wandes nih bagus. Oke, nih Pak Wandes, Pak Iko. Yang depan berani Pak Riki. Nah, ini kita pernah berteduh di sini nih, dekat Polres Lebak nih, sebelah kiri nih. Nah, ini kita pernah berteduh di sini nih. Ya, ini kalau ini kita bisa dua arah sih, bisa lurus, bisa belok kiri. Tapi kita sih dengan lurus. Oke, yuk kita lanjut lagi. Kita belok kiri. Nah, ke arah ini. Belok kiri nggak kena lampu kayaknya. Nggak tahu deh. Nggak kena lampu. Nah, depan tol
Panimbang. Nah ini kita sekali lagi kalau mau kesini lewat pakai mobil lewat tol ya nanti keluarnya di sini Panimbang, namanya Panimbang. Awas nih mobil mau ke kiri. Oke. Kena lampu merah. Lampu merah. Yuk. Lampu merah. Yuk. Nah, sempat tadi terpecah-pecah ya lah rombongannya. Nah, rombongannya ya, bukan persahabatannya ya, persahabatan. Jadi tapi ini alhamdulillah sudah kumpul 12 motor. Ini kita lanjutkan lagi. Kita nanti akan coba cari makan siang sambil isoma. Ini jam 12:19. Suhu di luar 36 derajat. Wow, gile, panas banget. 36. Masih di Pandeglang, daerah Pandeglang, di apa nih, Kecamatan Cimanuk, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kota Pandeglang kembali. Ini selamat datang di Kota Pandeglang, kota wisata Pandeglang. Sayangnya tulisannya jelek ya, udah kusam. Mudah-mudahan nanti bisa dibenerin. Nah, ini terminal Labuan ya. Nih punyanya BPTD. Di Jendarat, terminal Labuan. Ya, kita tunggu sebentar, rombongan yang lain udah nyampe Pandeglang. Nah, ini kita ini kiri. Ini ya. Nah, ini kita udah masuk ke kawasan Tanjung Lesung. Kita cari makan siang dulu ya teman-teman ya, karena udah pada kelaparan ya. Oke, thank you. Akhirnya kita menemukan tempat makan nih ya, rumah makan Padang di sekitaran dekat PLTU nih, samping banget ya. Ya lumayan lah ya, rumah makannya juga makan Padang. Kita nih udah selesai makan, ngobrol-ngobrol dulu. Kita mau lanjutkan lagi ke Ujung Kulon, masih butuh waktu kurang lebih ya 1,5 jam sampai 2 jam. Tadi kita udah makan siang di Padang ya, lumayan lah ya, nggak enak lumayan lah masakannya. Ini terus kita lanjutkan perjalanan kita langsung ke Ujung Kulon ya. Ini udah masuk kawasan ekonomi khusus ya. Nah ini tim lengkap ya teman-teman ya. Ini depan Om Andes, Pak Riki, ada siapa ya itu ya, si Zabrep atau siapa tuh. Yuk kita lewatin. Sip. Kita lanjut lagi. Nah ini kita habis isi bahan bakar ya, bahan bakar motor, bahan bakar minyak. Nih Mas Irfan. Yuk kita lanjutin gas ya ke Ujung Kulon. Bensin sudah kita isi full, harusnya sih aman ya. Jadi kita menghindari ngisi di eceran, kita manfaatkan SPBU. Tadi kebetulan ada turbo, kita isi pakai turbo, nambahin aja. Oke, yuk kita lanjut lagi. Ini masih di jalan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung ya. Jalannya bagus banget, harus hati-hati. Oke. Nah, jadi ini memang di kanan pantai, kalau di kiri nih ya daratan ya, banyak kantor-kantor ini Panimbang. Nah, kita waktu itu udah pernah kesini, cuman sampai Partabis saja, sampai Pulau Umang, aja. Ini kita mau lanjut sampai Ujung Kulon. 12 motor, support by BK Racing. Oke. Jalannya memang aduhai, jalannya tuh aduhai banget dah.
Nah, untuk SPBU-nya sendiri di sini emang cukup lengkap ya. Jadi kalau kita ke sini jangan khawatir masalah BBM-nya ya. Ini karena SPBU sudah cukup lengkap, cuman ya hanya SPBU-nya punyanya Indonesia ya, punya Pertamina. Nah, lihat pemandangannya bagus banget pemandangannya. Nah, sebelah kanan nih pantai. Nah, dulu kita pernah makan di sini nih, restoran ini nih. Nah, oh, dulu ada itunya tuh yang buat di tengah laut kayak semacam dermaganya nih. Oh, ini apa bukan ya? Oh, bukan yang ini ya, bukan yang ini nih, depan. Yuk lanjut. Oh, yang itu tuh, iya. Nah itu, ini ya. Nah, ini kita pernah makan di sini nih. Selan jempol. Nih keren ya. Kanan itu ininya apa? Pantainya. Nah, dulu ini kan pernah kena tsunami ya, jadi banyak yang hancur. Nah, ini jembatannya emang ciri khasnya langsung naik kayak gitu. Oh, mantap. Plang, Tanjung Lesung, lurus. Nah, ini kita lurus ya. Ini kan memang jalannya banyak yang bagus memang jalannya. Nih, jembatannya ikonik banget ya. Warnanya merah, besi, dan selalu agak naik. Kenapa? Mungkin buat perahu bisa lewat ya, mungkin ya. Jadi perahu-perahu nggak keganggu dengan adanya jembatan ini, khususnya pas lagi air laut pasang. Ini banyak yang minta ya, ini ya, yang apa, yang permintaan sumbangan ya. Ya udah, dan pembangunan masjidnya cepat selesai supaya mereka juga nggak minta-minta lagi di pinggir jalan. Oke, kita doakan. Yuk kita lanjut ke ujung kulon, Tanjung Lesung. Nih, Tanjung Lesung. Oh, terus Pak, terus. Oke. Wah, mantap lautnya coy. Ini yang bagus ya pemandangannya ya. Ini, mantep ya, emang. Kita tungguin dulu. Nah, ini Partabis nih, Partabis Resort. Partabis doang sih ininya. Nah, ini kawasannya ya, yang di tembok-tembok ini. Ada lihat ininya tuh, luas banget emang Partabis. Oh, tuh Partabis Club. Nah, ini udah ada tulisan ini nih, apa, si Ujung Kulon Waterpark. Nah, ini bentar lagi. Nah, ini Pondok Legon enak nih, ini ya Legon seafood. Nah, banyak yang turun juga kan. Nah, sip. Ada Pulau Umang, Ujung Kulon, Sumur Cibaliung. Kita lurus. Nah, ini jembatannya ikon ya, warna-warni. Jembatan warna-warni. Set. Nah, ini pasarnya nih. Nah, kita kemarin sampai sini nih. Ya. SPBU belum jadi nih. Wah, bagan nelayan tuh. Pulau Umang tuh. Pulau Umang tuh. Pulau Umang. Nah, ini kawasan Pulau Umang nih, jalur evakuasi. Nih, kalau nggak salah saya beli rokok di sini nih kemarin nih. Ini ya nih. Nah, dasar Islam Terpadu boarding school. Oh, wow, banyak yang mancing ya.
Nih, Pulau Umang. Tuh, Pulau Umangnya tuh. Nah, oke, yuk. Kemarin tuh kita udah nyampe sini, cuman Om Andoy menyerah. Nah, kalau ini mungkin kayak singa ini mah, orang 12 orang nekat ini. Ini ya kan, kita ke apa, Ujung Kulon. Ini juga ada Indomobil untuk ini. Nah, ini pasar nih, Legon Ujung Kulon. Banyak penginapan sini. Penginapan banyak, bengkel Sani. Ini pasarnya ini ya. Tuh, jualan lengkap. Kita ini alhamdulillah ya, cerah. Lengkap ini pasarnya. Jadi kalau teman-teman nginep atau camping, karena di sini tuh banyak juga yang wisata pakai wisata sambil camping ya. Jadi bisa bakar-bakar ikan, belanjanya di sini lalu dibakar sendiri. Ya, itu juga bisa. Kalau memang mau disediain sama restoran juga bisa. Nah, inilah kalau mau belanja di sini. Nah, jadi sebelah kanan itu, belakang gedung-gedung ini adalah bangunan ini, di belakang bangunan ini adalah pantai ya. Nah, ini udah mulai masuk pertigaannya deh kalau nggak salah. Nah, ini nih, kita kemana sampai sini nih? Kanan nggak? Bener nggak sih? Bener nggak kanan? Gua agak lupa. Bener nggak? Mapnya bener kan? Bener nggak? Bener. Mapnya mana? Bener nggak? Yang punya map siapa? Nah, just make sure aja. Bener kan jalurnya? Karena saya nggak pakai map nih. Om Najar yang pakai map. Ini jalannya. Ini Sumur Pandeglang. Jadi di sini tuh orang rata-rata mungkin pakai parabola ya, antena udah nggak bisa kali ya. Yuk kita gas. Ini corannya udah begini ya, parah banget. Ini ya. Corannya ya, aduh. Oke, ini Ujung Kulon. Jadi ini nggak tahu kualitas coran yang jelek atau memang apa ya, habis gitu ke kikis air. Padahal segini coran loh, apalagi aspal. Bayang nggak kalau aspal mungkin udah hancur kayak gimana. Nah, tapi ya masih bisa enjoy lah. Nah, ini sebenarnya kualitas jalannya juga ya nggak bagus-bagus amat, tapi ya nggak jelek juga. Banyak sih corannya udah dicor sebenarnya sih, cuman banyak yang udah ini lah kelupas, jadi kerikil-kerikilnya ada kelihatan. Kayaknya ini bukan jalan provinsi juga ada intinya, tapi ya so far lah udah oke lah, udah dicor. Nah, kalau saya lihat di channel-channel YouTube yang lain ya, itu memang ada
beberapa spot ya yang memang waktu itu belum diaspal. Saya nggak tahu hari ini, mudah-mudahan sih hari ini udah diaspal, udah dicor semuanya, supaya kita bisa enjoy lah ridingnya gitu kan. Ini ya, ini karena dulu itu memang parah banget ke ujung kulon itu. Wah, ini ya sampai berapa kilo tuh nggak diaspal, nggak dicor tuh. Tapi sekarang syukur alhamdulillah udah dicor. Ini ya. Nah, ini kehidupan di ujung barat Pulau Jawa ya, ujung kulon nama juga. Ujung kulon, kulon tuh barat. Ini adalah ujung barat Pulau Jawa. Oke, ini ya nggak rame ya. Mungkin mereka juga aksesnya ke kota juga jauh. Kehidupannya ya di sini-sini aja. Ya, kita lanjut terus. Om bagus di depan, nah kita harus milih-milih jalan juga. Nih. Oke, yuk nanti kita sambung lagi ya. Ini masih lumayan jauh nih ke ujung kulon. Nah, so far sih teman-teman ya, udah berapa kilo kita jalan, bagus jalannya ya. Nggak ya, artinya ya coran-coran lah, masih bisa dilalui dengan nyaman lah. Ini sekarang nih kita berada di cor-coran yang bagus banget ini. Kayaknya dulu ini yang sempat viral, nggak dicor deh maksudnya, yang parah itu. Nah, ini bagus banget kan. Oh, pemandangannya sih nggak ada lawan deh pokoknya. Lihat ya, ini ya jalannya bagus. Kita tuh mau ke ujung barat Pulau Jawa. Ini kan pemandangan kiri kanan, Masya Allah, tabarakallah. Aduh, ya Allah, Masya Allah. Ekskavator nih kayaknya ada pekerjaan di sini nih. Jalannya lebih bagus nih, kayaknya aspal baru deh nih. Ini ya. Dan dari tadi sih jembatan sudah nggak ada yang nggak dicor ya. Jadi beberapa jembatan tadi udah dicor semua, udah beres. Jadi bagus lah jalannya. Nah, ini jembatan juga ini, kalau ini sih memang nggak dicor ya. Ini jembatan kecil nih, harus gantian. Kering sekali. Nah, ini jalan lagi. Wah, keren dah pokoknya. Tapi jalannya, jembatannya kecil ya, jadi harus gantian. Untungnya mobilnya sepi. Nah, ini ketahuan banget ini kalau ini jalan dicornya baru. Karena kalau udah lama pasti orang rata-rata pinggirnya udah mulai diuruk-uruk ya. Ini mana sih? SMP Negeri 3 Sumur. Ini tuh Sumur. Sumur itu kecamatan. Kecamatan Sumur. Ini aduh, wow. Nih, pemandangannya sih nggak ada lawan. Mantap. Jalannya. Yuk, lanjut lagi ya. Nah, ini jembatan yang udah ini ya, yang udah dicor ya. Waktu itu 3 bulan yang lalu saya lihat di beberapa channel belum dicor nih, tapi sekarang udah dicor semua jalan jembatannya ya. Jadi alhamdulillah udah mantep lah jalannya. Oke, nih depan juga dicor lagi nih jembatan nih. Set.
tuh udah dicor. Nah, oh cor lagi tuh, alhamdulillah. Keren tuh bagan-bagannya nelayan tuh, jembatan udah dicor semua. Mantap. Wah, kambing. Waduh. Nih udah dibenerin lagi. Oke. Nah, saya ingat dulu Pak, dulu Stepanus Sanjaya itu pernah di mana ya, dia mengisi bensin di tempat yang jalannya jelek banget. Aduh. Kita lanjut. Nah, panjang umurnya ternyata ada angkutan ya. Ini dari mana dia ya? Angkutan dari Serang, Labuan, Cibaliung, PP. Oh, ada ya angkutan ya. Alhamdulillah. Ini ya. Nah, ini infrastrukturnya udah bagus, bagus banget. Tuh. Jembatannya juga udah rapi. Nah, ini. Oke. Ini bagus banget jalannya. Nih SD Taman Jaya udah ada gambar badaknya ya. Taman Jaya. Ini ya. Nah ini. Ya kita lanjut lagi. Jam 4 kayaknya kita nyampe. Set deh. Ampun tuh orang. Ya harus hati-hati ya teman-teman ya. Jadi banyak anak-anak kecil yang sepedahan di pinggir jalan karena memang sepi. Jadi bagus di depan. Banget, bagus banget pemandangannya ya. Ini waktu itu masih dicor ini. Masya Allah. Jalannya bener-bener ya ininya keren banget. Kiri kanan tuh pemandangan sawah. Mantap. Mantap. Ya. Nih udah nyampe nih. Conservation. Oh, bisa ke sana kan? Boleh ke dalam kan Pak? Oh boleh kan? Iya. Kita coba kita lanjutkan perjalanan kita ke dalam. Kalau aspalnya sih udah selesai dalam yang pintu gerbang tadi. Jadi kalau teman-teman nanya ujung aspal Pulau Jawa sebelah barat di ujung jalan mana ya? Yaitu yang itu tadi sebelum di Pulau Jawa ada di pintu ujung barat itu. Pulau Jawa. Ke dalam ini memang nggak ada aspal, tapi memang ada jalan berupa pumping block nih.
pumping block. Oh iya, Nah, ini kita juga mendapat ini informasi jalannya bahwa sebetulnya lahan yang kita pumping lewatin block ini ya. adalah memang Taman Nasional Ujung Kulon yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Kalau dulu mungkin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi sekarang kan jadi Kementerian Nih, Kehutanan ya. Jadi memang lahan ini sangat-sangat luas sekali. Kita terus terang berdua belas ini juga penasaran nih ke dalam tuh sebenarnya kira-kira ada apa sih di dalam. Nah, akhirnya kita lihat ada suatu mungkin kayak tembok atau apa batas. sana ada. Nggak ada apa-apa sih, nggak Sana ada badak atau nggak ada apa ya. Akhirnya kita putuskan untuk ke dalam lagi, menyusuri jalan yang masih di paping-paping ini. Nah, sayang Jadi seperti ini ya teman-teman ya. tidak Ini ada rambu di ataupun wilayah petunjuk, konservasi ke dalamnya. Taman Nasional Ujung Bahkan Kulon. untuk bertanya pun Ini kepada orang yang lewat ya. itu Nah, ini memang banyak ada juga ya warga nggak ada ya, masyarakat maksudnya sekitar. nggak ada orang Warga yang di masyarakat pinggir sekitar. gitu kan. Jadi kita akhirnya ya udah Kehidupannya ya gambling aja sama kayak kita nih. Ini adalah dalam untuk ujung mencari aspal tahu, karena kita memang semuanya berdua belas di ini Pulau penasaran nih Jawa. di sebelah barat Nih, di Pulau sini nggak Jawa ada itu aspal ada apa. lagi. Nah, kita penasaran juga ya Penasaran. kehidupan di sini seperti apa. Ternyata kan sama aja Nah, kehidupan di barat Pulau Jawa. Nah, lahan-lahan yang dipakai oleh atau lahan yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan ini juga memang banyak dimanfaatkan atau digunakan oleh warga sekitar ya, karena mereka bikin bangunan rumah ataupun bikin masjid ya, karena ada masjid juga yang memang untuk sebagai sarana ibadah nih. Mereka tahu sih kalau itu memang ada masuk ke dalam Taman Nasional Ujung Kulon ya. Jadi ini memang ada beberapa kendaraan yang lalu lalang, yaitu memang warga-warga sekitar yang memang mungkin tinggal di daerah di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, ini kita lanjut perjalanan ke dalam sambil kita juga nggak tahu nih mau kemana tujuan kita ya ke dalam itu, karena sekali lagi kita nggak punya apa ya, nggak ada petunjuk, nggak ada apapun. Nah, tapi karena teman-teman semangat, akhirnya kita lanjutkan ke dalam nih. Nah, masih di sini jalanan overall pumping block, cuman cukup untuk satu mobil. Nggak tahu juga nih. Ya kalau ada mobil lewat ya, kalau perwis ya harus ada yang ngalah paling enggak. Tapi kalau motor sih aman ya, kita sangat-sangat cukup banget nih jalannya. Nah, ini ada masjid ya. Jadi masjid memang untuk sebagai sarana ibadah masyarakat sekitar. Juga ada ini juga banyak penduduk ya yang tinggal di sini ya, tinggal di ini. Sangat ini sekali ya kehidupan di sebelah barat, di paling barat Pulau Jawa. Yuk kita lanjut terus menyusuri jalan di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, di depan ini juga ada semacam pertigaan nih. Nah, ini ada rambu ke dermaga, cuman kita juga bingung nih dermaga apa gitu kan. Makanya kita putuskan cobalah kita teruskan perjalanan ke depan, sambil juga kita siapa tahu di depan itu memang ada yang bisa kita jumpai. Nah, sampai pada akhirnya kita ketemu nih pertigaan yang ke kanan ini. Nah, sampai di situ memang ada semacam spanduk yang memang untuk terkait dengan retribusi atau PNBP yang berlaku di Taman Nasional Ujung Kulon nih. Akhirnya kita putuskan untuk ke mana? Ke arah sebelah kanan nih. Karena di situ ternyata ada semacam dermaga ya, ada dermaga, ada yang tempat orang-orang mancing, dan memang yang agak rame tuh di situ. Nah, ini kita cobalah kita masuk ke dalam nih, karena di sini memang ada pos penjagaan, ada yang jaga juga. Kita penasaran maju terus ke dalam. Akhirnya kita sampai mentok ketemu dengan jalan yang memang menuju ke area pantai. Nah, akhirnya kita berhenti di sini untuk
istirahat juga. Nggak Istirahat tahu. dulu lah di sini. Nah, ternyata ini tuh kawasan konservasi dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, dulu KLHK ya. Nah, ini kita tadi ketemu dengan bapak-bapak dari Kementerian LHK. Kita mau ke sana nih, ke ujungnya nih. Sana, Pak. Oh iya. Oke. Jadi teman-teman kalau kesini tuh sebenarnya ada PNBP, bayar tarifnya, penerimaan negara bukan pajak, iya kan? Iya, ini mas bagus nih, ini ya. PNBP resmi loh, ini resmi bukan pungli. Iya. Nah, Yuk ini kita lanjutkan coba perjalanan sampai kita ke ujung dalam ya. nih, ke Sampai menyusuri Taman Nasional Ujung Sampai Kulon, karena tadi mentok. disarankan oleh bapak-bapak Di sini. dari Kementerian Kehutanan itu coba untuk menyelusuri jalan Sampai ini. mentok. Ya jalannya sih hampir sama ya Tadi. dengan yang tadi. Dan jalan ini sebetulnya hanya muter-muter daerah situ aja. Dan Di gak mungkin sini juga nih. nanti kita nyasar, karena jalan ini ikutin jalan ini pasti nanti ketemu dengan jalan pas tadi kita masuk ya. Nah, sedikit cerita aja Nah, nih lagi teman-teman nih, ya. Kalau ujung-ujungnya. teman-teman mau ke Oh. Taman Nasional Jadi Ujung ini Kulon, kawasan jangan nanti konservasi berpikir ya, bahwa di semuanya sini ya. Ini akan ketemu punya badak. Kementerian Lingkungan Hidup, dan Nah, tadi kita kedepannya dijelaskan katanya nanti juga sama petugas akan ada bahwa badaknya itu sebetulnya area tidak ada di kawasan badak daerah sini, yang tapi bisa ada di orang pulau bisa lihat tersendiri badak. ya, Sementara dan saat memang ini memang hanya di sini bisa udah nggak ada badak. diakses menggunakan Badaknya perahu. tuh Jadi kalau di sini memang ada di sangat pulau berbahaya tersendiri. sekali nih untuk kalau ditaruh di sini, Oh, karena memang saat ini memang oh belum ada ini, disediakan oh nih tempat yang kawasan memadai konservasi. untuk Oh, eh, ya 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 ya. tempat kayak penangkaran badak ya. Kawasan konservasi Meskipun Taman ada Nasional Ujung rencana Kulon. juga saat ini sedang dilakukan kajian atau penelitian bahwa akan Waduh, disiapkan tadi tempat parah untuk banget ya. badak Jalur ya, sepeda, untuk saya nggak tempat tahu penangkaran sepeda badak. nih. Jadi nanti ke depannya kita doakan aja semoga terrealisasi. Di sini ada satu tempat yang memang pengunjung bisa melihat langsung badak Sana. ya, badak Jawa ya. Badak Jawa, karena sebetulnya badak itu memang hewan yang dilindungi. Dan sebagai informasi Oh, saja, ya udah. baru-baru ini Apa-apa. juga memang ada orang Ya udah. oknum Ya oknum udah. orang yang memang Oke. melakukan Yuk, kita tindak lanjut. pidana pencurian cula badak, Yuk, dan nih, itu alhamdulillah sudah jalur tertangkap sepeda oleh sih pihak bacaannya ya. kepolisian dan Tapi sudah yang nggak ada sepeda juga yang kesini. divonis juga ya oleh pengadilan. Oleh sebab itu memang saat ini harus Ujung disiapkan Kulon nih dulu namanya. tempatnya, baru nanti Taman kita Nasional Ujung akan Kulon. coba pindahkan ke badaknya. Jadi sekali lagi Oh. teman-teman kalau ke sini Ini luas hanya juga akan ya. ketemu patung badak. Kita Nah, balik akhirnya lagi kita ke selesai keliling di Taman Nasional Ujung arah Kulon. tadi ya, ke Lalu sana. kita kembali Arah Umang nih. Ini PR keluar ya. Nah, PR penginapan. berikutnya adalah Ini benar-benar penginapan ya. yang super Ini kita terus terang aja ke sana, ini memang belum ada penginapan yang dituju nih. Jadi kita ceritanya mau belum dapat go show, penginapan. cari penginapan di sekitar Oke. Ujung Kulon. Nah, setelah kita coba koordinasi dan cari-cari pihak aplikasi, akhirnya kita dapat penginapan di Villa Serenity di dekat Tanjung Lesung ya, teman-teman. Wah, beginilah kondisi penginapan yang kita tempati nih selama 1 malam, yaitu Villa Serenity. Ini nggak jauh dari tempat objek wisata Tanjung Lesung ya. Nah, villa ini memang cukup luas teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat nih untuk nomor teleponnya. Jadi kalau teman-teman mau nginep juga bisa langsung hubungi via nomor telepon tersebut. Kita coba masuk ya, masuk ke gerbangnya Villa Serenity. Nah, di depan gerbang ini memang ada warung, dan sebelah kiri ini ada musolah nih, musolah jadi untuk beribadah ya bagi buat muslim. Kita lanjut jalan ke dalam. Sebenarnya di Villa Serenity ini memang cukup luas nih. Jadi untuk penginapannya sendiri berada di agak ke dalam, tapi memang di sekitar ini memang masih banyak lahan kosong ya. Nah, ini dan ditanami banyak tumbuhan nih. Nah, kondisinya sih cukup bersih nih. Kebetulan kita ke sana itu hari Sabtu Minggu, jadi memang banyak yang
nginap di Villa Serenity ini, dan memang alhamdulillah tinggal tersedia 2 kamar pada waktu itu. Kita lanjut penginapan yang kita tinggali semalam. Nah, ini adalah sebelah kanan, ini adalah kolam renangnya. Nah, kebetulan villa kita ada di sebelah kiri nih. Nah, ini juga ada gazebo, dan ini juga ada tukang bubur yang lewat sini ke dalam ya. Lumayan membantu kita juga untuk sarapan. Nah, ini penginapan kita nih teman-teman ya. Nah, kurang lebih rumah-rumahnya ya seperti ini, dan memang siapa tahu nanti kedepannya juga akan nambah lagi. Memang nggak terlalu banyak ya penginapan di Villa Serenity ini. Nah, ini pengunjung juga memang lumayan rame, full book lah pada waktu kita ke sana. Nah, ini kita lanjut jalan ke belakang karena sebetulnya pantainya itu ada di belakang Villa Serenity ini. Jadi teman-teman kalau nginep di sini, ini bisa langsung akses menuju area pantai. Jalannya ini kok lumayan bagus kok. Dia ada jalan setapak yang sudah dicor, jadi memudahkan atau membantu kita untuk menuju ke area pantai. Nah, seperti biasa di belakang ini juga masih banyak lahan-lahan kosong yang memang kayaknya sih memang sengaja belum dibangun ya sama si pemilik villa ini ya. Yuk kita lanjut jalan terus ya ke belakang sampai nanti kita ketemu pantainya. Nah, ini kondisi pantai di belakang villa kita ya. Memang nggak bisa ya digunakan untuk berenang nih teman-teman ya. Tapi memang ini kita kalau mau main-main di sini cukup lumayan bersih sih. Ininya pasirnya. Nah, cuman ya banyak batu karang di sekitaran di belakang Villa Serenity itu. Ini kebetulan kita pas pagi hari, jadi memang kondisi laut pun lagi surut. Nah, kalau mau berenang bisa teman-teman jalan ke arah sebelah timur ya, mungkin timurnya kalau nggak salah ya, sebelah depan sana itu juga ada tempat bisa buat berenang-berenang nih kalau teman-teman pengen berenang. Nah, sebelah sana ini masih bisa karena di situ memang nggak terlalu banyak karang-karang ya. Tapi karena memang kita juga nggak berenang, jadi memang kita hanya menikmati udara pagi di belakang Villa Serenity itu. Nah, nih kita persiapan balik ke rumah masing-masing ya teman-teman ya. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu sebelum berangkat nih. Om Iko lagi memimpin doa. Harapan kita ya selamat sampai dengan tujuan. Nah, ini seluruh bikers, 12 bikers yang akan balik ke rumahnya masing-masing. Nah, hal yang paling berat ketika kita selesai touring adalah berpisah dengan teman-teman ya pas saat kita pulang. 12 rider ini tinggalnya mencar-mencar, ada yang di Jakarta, di Bogor, di Bekasi maupun di Tangerang. Perjalanan dari Bogor sampai dengan ujung kulon ini sangat mengesankan ya. Jadi teman-teman bisa coba karena infrastrukturnya atau jalannya sudah cukup mulus nih sampai dengan ujung kulon. Demikian video singkat kita perjalanan Bogor ujung kulon. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe supaya kita lebih bersemangat lagi buat video-video touring selanjutnya. Bagikan video ini jika bermanfaat, tuliskan saran, komentar, ataupun kritik di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan mohon maaf juga apabila dalam penyajian video ini ada hal-hal kurang pas atau kurang berkenan.
Terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.